Guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya beberapa pejabat OJK maupun BI yang serentak yang ramai-ramai mengundurkan diri. Ada apa sebenarnya? Apakah ini ada tekanan dari dalam maupun dari luar negeri? Kita tidak tahu. Kita lihat dulu cuplikan ini, cuplikan video ini. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Harapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonominya nggak stabil. Wah, gila kacau. Tiba-tiba Direktur BEI mengundurkan diri nih. Direktur dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yaitu Pak Iman Rahman ini resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Januari tahun 2026. Nah, Pak Iman Rahman mengatakan kalau ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Pak Iman Rahman sebagai bentuk dari hancurnya IHSG dalam waktu 2 hari terakhir. Nah, Pak Iman Rahman berharap dengan keputusan mundurnya dari Pak Iman ini dapat memberikan katalis positif untuk Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sosok pengganti beliau ini masih belum ditentukan ya, jadi masih menunggu keputusan selanjutnya. Ya mau bagaimanapun, Pak Iman telah berhasil membuat IHSG all time high pada tahun 2025 dan itu merupakan sebenarnya suatu prestasi yang sebenarnya patut kita ancungi jempol. Nah, tapi menurut kamu gimana dengan Pak Iman Rahman ini mengundurkan diri? Dan kira-kira siapa pengganti dari Pak Iman Rahman ya? Apakah kondisi dari IHSG dapat membaik dengan keputusan ini? Bagaimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Kenapa ada fenomena para petinggi OJK sama BI resign semua di saat yang bersamaan? Lu bayangin, ini negara lagi kenapa? Gue coba jelasin pakai bahasa paling gampang biar kita semua ngerti. Kita tahu kan istilah yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, ini masalahnya di sini. Jadi guys, pasar saham itu seharusnya bisa jadi tempat orang buat nabung masa depan. Orang kerja cari duit, naruh duit dikit-dikit di pasar saham, berharap nilainya naik, dapat keuntungan. Tapi masalahnya di Indonesia ternyata selama ini pasar saham itu nggak adil. Ada bandar atau orang besar yang ternyata selama ini mainin pasar saham biar mereka, para orang besar ini makin kaya, dan rakyat yang selama ini nabung di saham malah ditumbalin, dibikin rugi, duitnya hilang. Akhirnya anomali pasar saham di Indonesia ini mulai kecium kan. Dan ketika pemerintah pusat itu lagi melakukan pengawasan dan mau diperketat, para petinggi di pasar saham kayak OJK sama BI ini malah pada mengundurkan diri. Kan jadi pertanyaan, kenapa pas mau diawasin sama diberesin, para petinggi di OJK sama BI ini malah pada resign? Apa jangan-jangan Breaking news hari ini tiba-tiba Ketua OJK mengundurkan diri ya. Tadinya itu kemarin Ketua BI yang mengundurkan diri. Nah sekarang Ketua OJK guys. Ketua OJK ini yang mengundurkan diri mendadak ya. Itu berturut-turut ya. Ya sejak saham itu tiba-tiba ARB berturut-turut ya karena nggak masuk MSCI. Tiba-tiba mereka-mereka ini mengundurkan diri secara mendadak begitu ya. Nah gue nggak tahu kenapa tapi kemarin kalau kata Pak Purbaya itu dia happy gitu kalau kemarin di Root BI itu mengundurkan diri ya. Nah, sekarang Ketua OJK guys. Nah, kita nggak tahu ini kenapa ya, tapi prediksi gue itu karena kayaknya apa ya, tidak sejalan dengan pemerintah atau tidak sejalan dengan Pak Purbaya guys, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil gitu ya, yang menyebabkan bursa kita anjlok gitu. Ya itu hanya kemungkinan ya. Jadi nah kita nggak tahu nih siapa penggantinya dan apakah kinerjanya lebih bagus daripada yang sekarang gitu ya. Ya tapi kalau untuk sekarang mungkin ini katalis positif guys untuk bursa kita karena memang dinilai Pak Purbaya kemarin itu di Root BI itu tidak terlalu memperdulikan MSCI gitu. Jadi makanya kayak nggak digubris apa akhirnya MSCI mendowngrade saham Indonesia gitu ya. Nah mungkin ini ada kaitannya juga dengan Ketua OJK, kita nggak tahu guys. Nah ya itu aja guys update mendadak hari ini ya. Kalau kalian suka dengan konten ini kalian bisa follow gue guys. Gue biasanya update seputar-seputar investasi, ekonomi, emas atau mata uang guys, currency. Oke, see you.
Wah kacau, total udah 3 petinggi dari OJK ini udah mengundurkan diri. Nah seperti yang kita tahu kemarin baru aja Direktur Utama dari OJK ini mengundurkan diri. Dan malamnya ada 3 petinggi dari OJK lagi turut mengundurkan diri juga mengikuti Direktur Utamanya. Nah kali ini yang mengundurkan diri yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yaitu Pak Mahendra Siregar. Serta ada juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Derivatif serta Bursa Karbon Pak Inarno Jayadi, dan juga ada Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek yaitu Pak Aditya Jaya Antara yang turut mengundurkan diri juga nih. Nah kali ini alasan mereka mundur yaitu disebabkan oleh turunnya IHSG dalam waktu 2 hari terakhir dan gagalnya negosiasi dengan MSCI. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari mereka. Nah, di satu sisi ini merupakan hal yang positif juga karena ini merupakan tanda dari reformasinya OJK dan juga BEI. Nah, yang perlu kita amati sebenarnya pengganti dari keempat posisi jabatan yang kosong ini sebenarnya nanti akan diisi oleh siapa. Nah, tapi menurut kamu gimana dengan mundurnya 4 petinggi dari OJK dan BEI ini? Kira-kira ke depannya nanti nasib pasar saham di Indonesia kayak gimana nih? Kelihatannya kok di dalam kelihatan genting banget nih. Dan menurut kalian gimana? Apakah setelah ada pergantian dari manajemen ini dapat membuat perubahan dari IHSG kita? Gimana menurut kalian? Coba deh tulis kolom komentar. Kamu tahu nggak sih kalau orang-orang yang kemarin mundur ini ngaruh ke hidup kamu? Jadi seenggaknya ada 4 lembaga yang diam-diam mengatur ekonomi Indonesia dan ngaruh ke hidup kamu, walaupun kadang kita nggak sadar. Ini cuma sharing aja ya. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Jadi nih, ekonomi itu kayak mobil, teman-teman. Dan Bank Indonesia ini adalah supir yang pegang gas dan rem ekonominya. Jadi kalau ekonominya terlalu ngebul, alias orang tuh ramai banget belanja, terus uang itu muternya cepet banget, tapi kadang kan barang itu nggak bisa nambah secepat itu. Malah harga jadinya naik, alias inflasinya terlalu tinggi. Nah, yang dilakukan oleh BI adalah nginjek rem. Jadi ini suku bunganya dinaikin sama dia. Sedangkan sebaliknya, kalau ekonominya terlalu pelan atau lesu gitu ya, nggak terlalu banyak aktivitas ekonomi, dia nginjek gas. Dengan cara suku bunganya itu diturunin, supaya makin banyak orang mau berkegiatan ekonomi. Nah, efeknya ke kita apa sih? Ya banyak ya, jumlah cicilan kita nih, kalau kita ada cicilan, lalu bunga pinjaman kita naik turunnya, ini terpengaruh juga, dan harga-harga barang tentunya. Yang kedua, itu Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan itu bendaharanya negara kita. Jadi dia tuh yang mutusin uang pajak kita tuh mau dipakai apa sih? Mau buat bangun jalan, buat ngegaji guru, buat bansos, subsidi UMKM, atau buat MBG. Nah, dia tuh yang banyak mengalokasikannya. Termasuk kalau ekonomi itu masih lesu, teman-teman. Biasanya pemerintah tuh jadi lebih banyak belanja. Kenapa? Biar banyak kegiatan ekonomi, banyak uang muter, dan orang-orang tetap bisa kerja. Yang ketiga, itu OJK, teman-teman. Itu tuh kayak polisinya dunia keuangan. Jadi dia tuh ngawasin bank, atau pinjol, asuransi, investasi. Pokoknya dia tuh ngawasin yang berhubungan dengan keuangan. Jadi kalau misalnya ada yang nipu nih, atau bodong gitu ya, sama dia ditutup tuh. Jadi dia ada supaya uang kita nggak hilang, atau kita pun nggak ketipu oleh investasi bodong. Nah, kalau yang 4, ini BEI, teman-teman. Dia ini adalah pengelola pasar saham. Jadi, dia ini berusaha supaya perusahaan bisa gampang cari modal dan masyarakat bisa berinvestasi dengan aman. Nah, kalau misalnya si pasarnya ini sehat, tentunya uang itu bakalan muter dan masuk ke dunia bisnis. Ujung-ujungnya apa? Ya kerjaan juga yang makin banyak, teman-teman. Kalau 4 yang tadi itu seimbang nih, itu tuh bakal positif banget buat kita. Harga-harga bakalan stabil, kerjaan juga bakalan ada, dan usaha atau bisnis kita pun bakalan jalan. Tapi kalau ada salah satu yang kacau, ya ujung-ujungnya bakal ngaruh juga ke kita-kita semua, teman-teman. Nah, gimana nih pendapat kalian dengan pejabat-pejabat yang mundur tadi tuh? Ada ngaruhnya nggak ke kalian? Komen aja ya. Kantor BEI angker. Petingginya rame-rame resign. Pagi tadi baru dengar kan di root BEI itu resign. Terus IHSG sempat turun. Bahkan dari Barreskrim pun kabarnya mau nyelidikin tentang saham gorengan. Nah, untungnya sore itu ketua OJK-nya baru resign. Aduh, semoga nih hari Senin keadaannya udah mulai membaik. Dan semoga semua hal yang sudah hilang tergantikan dengan yang lebih baik. Dan saran kita nih dari para trader, semoga nggak ada suspend lagi. Kalaupun ada, jangan mendadak, minimal kasih UMA dulu. Jangan lagi ada FCA, itu tuh bikin kita terjebak di dalam, nggak bisa masuk, susah keluar juga.
Semoga kedepannya lebih baik lagi dan yang hilang tuh cepat terganti. Semangat ya teman-teman. Semoga Senin keadaannya sudah membaik dan pulih. Kalau kata Pak Purbaya jangan lupa sherok. OJK serentak semuanya mengundurkan diri, teman-temanku, gitu loh. Bosnya, pejabatnya semuanya mengundurkan diri, yang mana itu katanya ada dampak yang sangat besar dari penurunan saham yang ada. Tapi ini hati-hati ya buat teman-temanku semuanya, karena nantinya kalau memang jabatan ini kosong, kita sama tahu. Sedangkan ada OJK saja, pinjol tidak peduli sama sekali tentang otoritas jasa keuangan. Apalagi ya jabatan-jabatan tertinggi itu malah kosong. Ini malah berdampak cukup serius ke depannya nantinya. Dan saya juga rasa ini ada tekanan yang lebih besar yang dialami oleh otoritas jasa keuangan, dan kita sama-sama melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik pengunduran diri semua pejabat tinggi otoritas jasa keuangan. Menurut pendapat kalian semuanya seperti apa? Isi di dalam kolom komen. Setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa pemimpin BI maupun OJK mengatakan bahwa pengunduran diri ini hanya semata-mata bentuk tanggung jawab beliau kepada bangsa Indonesia, yang mana mereka merasa bersalah karena IHSG anjlok beberapa hari ini. Dan tanggapan dari Bapak Menteri Keuangan kita, Purbaya, itu fine-fine aja. Sebenarnya kalau kita lihat untuk OJK maupun BI ini sangat penting dan sangat vital untuk keuangan negara kita. Katanya BI ini ibarat mobil, kita di dalam mobil, semuanya bangsa Indonesia dalam mobil ini, dan BI adalah supirnya, dan ia bisa menekan rem maupun mempercepat pertumbuhan ekonomi. Begitu vitalnya, dan ini dilepasnya untuk saudara kita yang menangani masalah BI ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat fungsi OJK sangat vital juga karena merupakan polisi keuangan Indonesia. Jadi bagaimana untuk menangkap penjahat-penjahat seperti judol dan lain-lainnya. Tapi apapun itu, kelangsungan maupun kebaikan bangsa Indonesia, mudah-mudahan setelah adanya perombakan maupun sudah diisi dengan jabatan-jabatan baru ini, Indonesia lebih maju dari dalam keuangan, lebih transparan dan lebih berfungsi sebagaimana yang telah ditetapkan. Bagaimana menurutmu guys? Apa sih sebenarnya alasan mereka mengundurkan diri? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa komen yang perlu dikomen, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share. Terima kasih.